Baik, perkenalkan nama saya Gede Ari Rama Artana dengan NIM 19 13 69 10 11 dari kelas 4 Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fertilisasi pada Echinidea. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan buah gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau sigot atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma, plasmogami, dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Dengan meiosis, sigot itu membentuk ciri fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota. Dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Bila mana keduanya motil, maka fertilisasi itu disebut isogami. Bila mana berbeda dalam ukuran tapi serupa dalam bentuk, maka disebut anisogami. Bila satu tidak motil dan biasanya lebih besar, dinamakan oogami. Fertilisasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi internal atau khas pada hewan akuatik terjadi karena gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Sedangkan fertilisasi internal, khas untuk adaptasi dalam kehidupan di darat, terjadi karena sperma dimasukkan ke dalam reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Nah, di sini ada proses utama selama fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama ada kontak dan pengenalan sel sperma telur untuk memastikan sperma telur dari spesies yang sama. Yang kedua, ada pengaturan masuknya sperma ke dalam telur untuk pencegahan polispermi. Yang ketiga, ada fusi materi genetik dari sperma dan telur. Dan yang keempat, ada aktivitas metabolisme telur untuk mengawali perkembangan. Nah, di sini ada tahap-tahap dalam pengenalan sperma dan telur. Yang pertama, ada telur mengeluarkan kemoatraktan pada spesies tertentu. Dan yang kedua, ada exositosis vesikula akrosom. Dan yang ketiga, ada ikatan antara sperma dan bungkus ekstraseluler telur. Yang keempat, ada sperma menembus bungkus telur. Dan yang kelima, ada fusi membran sel telur dan membran sel sperma. Secara garis besar, mekanisme fertilisasi meliputi gejala-gejala seperti reaksi akrosomal dan reaksi kortikal. Di sini ada proses fertilisasi. Yang pertama ada spawning Echinidea. Bulu babi mempunyai kelamin yang terpisah dalam artian bahwa induk jantan mempunyai kelamin jantan atau testis yang menghasilkan sperma dan induk betina mempunyai kelamin betina atau ovum yang menghasilkan telur. Yang selanjutnya ada proses fertilisasi. Yang pertama ada preparasi sperma. Dengan cara membuat seri pengeceran sperma 25% sampai 50% dan 75% menggunakan FSV. Yang kedua ada meletakkan telur yang telah dikumpulkan di dalam petri dish yang berisi sedikit FSV sebagai stok. Yang ketiga, mengambil sedikit dengan pipet dan menetiskan pada objek gelas, dibuat 3 seri sesuai dengan jumlah seri sperma yang akan digunakan. Yang keempat, meletakkan objek gelas pada mikroskop dan mengamati telur. Apabila sudah siap, selanjutnya meneteskan sperma pada objek gelas yang telah berisi sampel telur dan mengamati proses yang terjadi. Yang selanjutnya adalah proses fertilisasi. Fertilisasi sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Di mana yang dimaksud fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi di dalam tubuh organisme, sedangkan fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh organisme melainkan di lingkungan. Masuknya sperma ke dalam ovum sehingga terjadi fusi atau persatuan antara pronukleus ovum dan pronukleus sperma disebut fertilisasi.
Yang termasuk ke dalam ovum hanyalah bagian kepala dan leher dari sperma, sedangkan bagian ekor putus pada waktu sperma hendak menerobos laput ovum. Faktor yang menyebabkan ovum dan sperma saling mendekati ialah faktor kemis atau chemical factor. Ovum mengeluarkan hormon ginogamon yang terdiri atas substansi fertilisin dan substansi yang mengaktifkan spermatozoid. Spermatozoid sendiri mengeluarkan hormon androgamon yang terdiri atas enzim hyaluronidase yang mencerna membran sel telur dan antifertilisin yang bekerja berlawanan dengan fertilisin. Androgamon dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terdapat di daerah interstitial testes. Setelah sel sperma menembus membran vitellinus, maka sel telur melepaskan membrannya dan ooplasma sehingga terbentuk celah antara ooplasma dengan membran vitellinus, yang kemudian membran tersebut disebut membran fertilisasi. Secara rinci fertilisasi terdiri dari dua proses reaksi yang berlangsung secara berurutan, yaitu reaksi akrosomal dan reaksi kortikal. Proses fertilisasi pada echinoderma terjadi secara eksternal dan gametnya juga dapat dengan mudah berfusi di dalam air laut di laboratorium. Gerakan sperma mencari sel telur pada echinoderma terjadi karena jelly coat pada sel telur melepaskan molekul berlarut yang merangsang sperma untuk mendekat. Proses fertilisasi pada filum echinoderma dipakai karena proses embrioginya cepat dan mudah juga untuk merangsangnya. Proses fertilisasi pada echinoderma terjadi secara eksternal dan gametnya juga dapat dengan mudah berfusi di dalam air laut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tabel perkembangan embrio pada landak laut atau echinoderma. Yang pertama, fase 1, sel yang diamati pada waktu 90 menit, seperti pada gambar. Yang kedua, ada fase 2, sel yang diamati pada waktu 120 menit. Yang terjadi ada fase 2 sel dan atau fase budding. Fase yang keempat, sel yang diamati pada waktu 3 jam 30 menit, terjadi fase 4 sel. Dan yang keenam, ada fase yang diamati pada waktu 5 jam, fase 6 sel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya ucapkan. Para Santi. Om Santi Santi Santi.